latar belakang dari nama LPM itu awalnya bukan semesta, melainkan LPM Glebova. Berarti awalnya LPM ini bukan LPM semesta ya teman-teman. LPM Glebova yang mana sejarahnya sudah berlalu-lalu. Bukan hanya di link beritaan LPM semesta ya, kadang-kadang tugas kampus saja kalau nggak ada kuota nggak dibuka Kak. Betul, apalagi di LPM ya. Ya, apalagi mengandalkan fasilitas free wifi kampus kan. Oh iya, Sangat betul. sulit memang. LPM hari ini lebih pada ke pengembangan bakat, kreasi dan inovasinya. Ketika pemberitaan itu tidak hanya sebatas tulisan, melainkan karya seni melalui desainer dan videografer. Teman-teman, LPM hari ini bukan lagi untuk belajar berdiri, melainkan belajar berlari. Siap, diajak berlari, bukan lari maraton nih teman-teman ceritanya ya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan kami di LPM Semesta. Nah, di sini kami hadir dengan sesuatu yang baru loh. Dan sebelumnya jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube channel kami agar kalian mendapatkan hal-hal terbaru dari kami. Nah, di sini saya sudah berada dengan Ketua PU LPM Semesta yang baru nih. Siapa lagi kalau bukan Kak Samuhli? Tapi herannya loh teman-teman, di sini namanya Kak Melki. Nah, asal muasal nama Melki ke Samuhli itu apa loh? Dari teman-teman LPM sendiri sudah banyak yang menanyakan, kenapa kok Kak Samuhli dipanggilnya Kak Melki? Nah, gimana nih tanggapan dari Ketua PU selaku tentang nama tersebut? Apakah Kak Melki itu nama pena ataupun nama yang iyalah sesuatu yang tidak tahu saya asal-usulnya? Silahkan mungkin dari Kak Melki sendiri bisa dijelaskan tentang nama Kak sebelumnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama ya sebelum menjawab pertanyaan itu, terima kasih kepada seluruh pihak khususnya rektor dan jajarannya yang telah mendukung penuh terjalannya suatu program yang diprogramkan atau dirancang oleh teman-teman pengurus LPM. Beralih pada pertanyaan barusan terkait nama, tentunya banyak sejarah akan persoalan nama. Yang awalnya nama kelahiran Samuhli dipanggil Melki. Tentunya hal itu sangat menarik untuk dikupas. Wah, apa itu ya? Yuk teman-teman yang mulai penasaran nih, jangan lupa dilihat dan dikomen ya. Flashback pada kisaran 3 sama 4 tahun yang lalu, saya mengenyam pendidikan di pondok, Mbak. Mengenyam pendidikan di pondok, kebetulan di pondok pesantren Banyuanyar. Oh, berarti Kak Melki ini awalnya ada di pondok pesantren ya? Sejak itulah nama Melki itu mulai dirintis dan mulai booming. Iya, dulu sih sempat ingin bergabung ke organisasi FLP, Forum Lingkar Pena. Ketika teman-teman sudah berkecimpung, ternyata tidak asing dengan persoalan nama pena. Nama pena. Oh iya. Iya. Biasa kalau di iya. pondok ya Kak, biasanya kan nama pena itu memang diagung-agungkan. Betul. Sejak hal itulah nama Melki itu mencuat. Terinspirasi ada artis dulu bernama Melki. Artis itu Tiga Bajai kalau nggak salah. Setiap bulan puasa itu menariknya selalu menonton sinetron dari Tiga Bajai itu, Para Pencari Tuhan waktu itu. Oh. Dan salah satu artis itu bernama Melki. Selain orangnya ganteng manis, dan terinspirasi dari hal itu. Ya, iya loh. Iya. Kak Melkinya juga ganteng manis loh teman-teman. Bukan hanya dari namanya yang diambil dari seseorang yang ganteng manis loh, tapi dia juga selaku PU yang ganteng manis juga. Ya, begitu. Jangan heran. Ya, ya. Ya, dari itulah kiprah seorang nama Melki sebetulnya. Wah, Ya. tapi melihat sekarang ini nama Samuhli itu kayaknya hilang di telan bumi loh. Yang ada cuma nama Melki yang bersuara di mana-mana. Kayaknya yang lagi naik daun nih nama Melkinya, nama Samuhlinya kemana? Oke, terkait hal itu saya memposisikan diri ketika pulang ke rumah itu mesti kental dengan julukan Samuhli, ya kan? Ketika di sini tempat pencarian jati diri sebetulnya di daerah kampus, panggil Melki aja wis cukup. Ya, jangan lupa ya teman-teman, kalau ketemu
dengan kakak yang ganteng manis ini. Panggilannya bukan Samuhli ya, panggilnya Kak Melki. Dia itu PU di LPM Semesta ya. Nah, di sini bicara tentang LPM Semesta, Lembaga Pers Universitas Madura. Maksudnya lembaga yang ada di naungan Universitas Madura ya, Kak ya. Betul. Tentunya pastilah kita mempunyai pikiran-pikiran yang iyalah tentang LPM Semesta itu apa. Anak-anak itu menanyakan ke saya bahwasannya LPM Semesta itu apa loh, apa gunanya adanya LPM Semesta. Nah, di sini adanya podcast sekarang untuk opening podcast LPM Semesta. Kami akan membahas tentang paradigma LPM Semesta sekarang dan nanti. Nah, untuk masalah paradigma itu adalah pola pikir yang ditimbulkan oleh perorangan ya Kak. Betul. Tentunya ketika kita ingin berbicara tentang paradigma itu sendiri, maka hal ini melingkupi tentang pandangan orang-orang terhadap sebuah organisasi ini. Kalau kita bicara tentang paradigma LPM, berarti pandangan orang-orang tentang LPM. Nah, di sini agar kalian semua tidak salah pandang ke kami ya. Tidak salah pandang, yuk simak ya apa itu LPM dan ada apa saja di LPM Semesta ini. Nah, untuk pertama nih, saya banyak pertanyaan dari teman-teman mahasiswa Universitas Madura Kak tentang LPM. Mumpung di sini saya duduk dengan ketua PU LPM yang akrab dipanggil Melki ya, kakak manis dan ganteng. Nah, di sini saya nanya, apakah LPM itu dulu? Jelaskan dulu dong ke teman-teman LPM itu apa Kak? Ya baik. Mengaca pada sejarah, pada 2008 LPM itu mulai dicetus. Berarti LPM itu dicetus 2008. Ya. Nama LPM Semesta. Sekarang kan bisa dipanggil LPM Semesta. Latar belakang dari nama LPM itu awalnya bukan Semesta, melainkan LPM Glebova. Oh, Ya. iya. Sebelum ke Semesta, LPM itu dengan nama LPM Glebova. Kata Glebova, sejauh saya memahami, di Kanada sana ada seorang yang bernama Natalie Glebova. Wah. Itu seorang presenter televisi dan seorang jurnalis dan penulis. Ia mendapat penghargaan sebagai Ratu Kecantikan di Miss Universe di Bangkok, Thailand. Itu pada 2005. Mungkin berdirinya LPM 2008 mungkin terinspirasi dari hal itu atau tidak, saya masih belum mengetahui. Akan tetapi itu sedikit saya mengetahui terkait dengan kata Glebova. Pada 2011-12 masanya Khairul Umam itu, maka sesuai dengan perjalanan LPM dan diakui ataupun tidak, kata Glebova itu amat sulit untuk diucapkan. Dalam artian ini belum begitu familiar kata Glebova. Selain juga belum begitu familiar, amat sulit diucapkan Glebova. Maka dari itu di tahun 2011 dan 2012 tercetuslah nama LPM Semesta. Itu pada masanya Kak Khairul Umam. Kebetulan beliau sekarang menitis karirnya di Kabar Madura. Itu. Berarti awalnya LPM ini bukan LPM Semesta ya teman-teman. LPM Glebova yang mana sejarahnya sudah berlalu-lalu, dan kalau sejarah jangan dilupakan ya, diingat-ingat. Ya. Dan sekarang LPM di Unira ini dikenal dengan LPM Semesta ya Kak? Iya betul. Ya. Dan mengalih pada pertanyaan barusan terkait LPM Semesta, LPM Lembaga Pers Mahasiswa. Tentunya teman-teman maba nih biasanya kan sebelum masuk kampus kan banyak pertanyaan, apa sih LPM? LPM bergerak di bidang apa? Dan hal itulah yang memancing semangat daripada teman-teman tentunya. Saya memposisikan diri pimpinan umum, saya memposisikan diri LPM hari ini sebagai pengembangan talent dan bakat. Ketika mereka mempunyai bakat di bidang jurnalistik ataupun mempunyai bakat di editing, di videographer, kami asah di LPM. Gitu. Jadi saya memposisikan diri LPM itu sebagai pengembangan bakat terkait bidang jurnalistik, videographer, dan desainer. Tentunya saya sepakat sama teman-teman pengurus itu, LPM hari ini ingin fokus ke 3 bidang. Ya, 3 bidang. Apa aja tuh Kak yang 3 bidang? Pertama, jurnalistik. Jurnalistik. Nah, teman-teman pasti penasaran kan apa itu jurnalistik?
Dan tentunya teman-teman pasti belum tahu ataupun ada yang tahu jurnalistik itu di LPM Semesta bergerak di bidang apa. Betul. Karena sesuai dengan namanya lembaga pers mahasiswa, Ya. itu tidak lepas dari persoalan seorang jurnalis, tidak lepas dengan persoalan pemberitaan. Makanya kami memupuk daripada seluruh anggota kami untuk bagaimana kemudian mereka paham akan nilai-nilai kejurnalisme apa dan lain sebagainya. Itu bidang yang pertama. Bidang yang kedua adalah videografer. Videografer dan desainer. Ya. Nah, videografer dan desainer. Bicara tentang videografer dan desainer nih, Kak. Kadang-kadang temen-temen tuh pada apa ya? Kayaknya minder soalnya mereka tidak tahu cara editing video, Kak, cara ambil video yang bagus buat video dan semacamnya. Padahal ya, kalau di era yang saat ini pengambilan video editing itu sudah banyak aplikasi ya, Kak. Betul. Tinggal dikembangkan. Nah, mungkin di LPM ini sendiri ada wadah lah untuk hal itu, Kak. Betul. Gini, sebelum beranjak jauh terkait pembahasannya, Iya. saya rasa LPM hari ini tidak hanya sebatas pemberitaan, tidak hanya sebatas link website. Karena diakui ataupun tidak, ketika teman-teman tidak mempunyai kuota lebih, itu tidak bisa mengakses link berita, betul nggak? Iya, betul banget Iya tuh. kan? Bukan hanya di link beritaan LPM Semesta ya, kadang-kadang tugas kampus saja kalau nggak ada kuota nggak dibuka, Kak. Betul. Nah, apalagi di LPM ya. Ya, apalagi mengandalkan fasilitas free wifi kampus kan? Oh iya, Sangat betul. sulit memang. Nah gini, tentunya pastilah dari Kak Melki sendiri kalau ada kendala-kendala hal ini pasti ada jalan keluar. Apa sih ide kreatif dari Kak Melki sebagai PU untuk LPM ke depan? Ya baik. Makanya biar tidak terlalu berkutat di persoalan jurnalis dan bersifat pemberitaan, maka dari itu inovasi dan kreasi itu harus muncul di sana. Oke lah, katakanlah pemberitaan itu melalui dengan tulisan, dengan website. Kita bentuk kreasi tulisan itu mau dipoles seperti apa. Maka dari itu kita poles dengan sesi apa maksudnya? Dengan sisi seorang desainer. Ketika tulisan itu dibentuk seni akan suatu kreativitas di desainer, seperti apa sih? Oke, katakanlah kayak karikatur maksudnya. Kayak media-media nasional lainnya seperti halnya kan sudah tahu kan. Maka dari itu kita harus lebih pada inovasinya hari ini. Ketika teman-teman sulit untuk mengakses link berita, mereka cukup melihat desain daripada berita itu, mereka sudah paham akan makna dari berita itu. Ya kan, itu di bidang desainer, beda sama di videografer. Ya kan? Nah, iya di videografer nih pasti ada cabang-cabangnya loh teman-teman. Apa saja sih di LPM untuk apa? Pengambilan video atau semacamnya, untuk apa sih videografer nih di LPM, Kak? Maka dari itu, saya barusan sudah menekankan LPM hari ini lebih pada ke pengembangan bakat kreasi dan inovasinya. Ketika pemberitaan itu tidak hanya sebatas tulisan, melainkan karya seni melalui desainer dan videografer, ya kan? Amat sering hari ini kita jumpai terkait dengan channel YouTube, terkait podcast yang lainnya. Hal itu kan sebuah bentuk kreasi dan inovasi untuk lebih menertarik viewer sebetulnya, ya kan? Inti daripada itu adalah kita sebagai corong komunikasi melalui pemberitaan, melalui desain dan melalui videografer. Itu suatu apa istilahnya kan, corong informasi kepada masyarakat khususnya dan kepada mahasiswa pada umumnya. Iya, berarti LPM sekarang lebih melihat apa yang digunakan oleh mahasiswa ya, Kak? Iya, media apa yang digunakan ya, oleh dalam mahasiswa. artian saya memposisikan kata semesta itu karena semesta ya. Iya, dalam lingkup semuanya. Nah, semesta itu kan mudah berkembang sebetulnya, ya kan? Diakui ataupun tidak para teman-teman bahwa majunya suatu negara dan majunya suatu bangsa itu tidak lepas dengan peran media. Siap, apalagi sekarang era yang seperti sekarang ya, Kak ya. Betul, diakui ataupun tidak, kata Pres dan mahasiswa pada tahun 1098 adalah suatu tonggak berdirinya suatu bangsa. Iya. Ya kan? Apalagi sekarang media itu berperan penting. Anak-anak muda semuanya lah hidup di dalam media ya, Kak ya. Betul. Nah, sekarang LPM bukan hanya bergerak di website berarti. Iya. Ada YouTube-nya, Facebook-nya, IG-nya, dan apa lagi, Kak?
channel YouTube. Oh iya, channel YouTube. Nah, ini loh channel YouTube LPM. Jangan lupa diikuti ya. Kita ini di channel YouTube bergerak dalam bidang apa saja sih, Kak, kalau boleh tahu? Ya, pertama terkait dengan suatu peristiwa, terkait dengan pemberitaan yang sifatnya videografer. Ya. Sebagai contoh informasi nih ya. Dan yang apa yang kita lakukan hari ini terkait dengan apa yang perlu kita explore. Ya kan? Nantinya ada banyak bahan sebetulnya oleh teman-teman pengurus yang sudah direncanakan terkait dengan podcast hari ini. Iya. Dan itu semuanya tidak lepas dari semua elemen yang menjadi penopang dukungnya majunya organisasi LPM hari ini. Siap. Ya kan, dari persoalan masukan ide daripada senior kami tampung untuk bagaimana kemudian lebih merubah paradigma LPM hari ini ke depan. Diakui ataupun tidak, ini dunia aja berkembang. Iya, apalagi kita loh. Teknologi aja berkembang. Apalagi kita yang tidak Iya. diasah dengan kemampuan talent dan bakatnya. Maka dari itu, dengan program yang direncanakan itu, kami mengharap program itu nantinya sustainable. Oke. Program yang secara berkelanjutan. Makanya ada banyak program yang kami rencanakan. Setelah DJTD kemarin, ada giat pelatihan, apa dan sebagainya. Itu tidak lain tidak bukan adalah untuk memupuk para peserta kita, untuk memupuk para anggota kita, untuk bagian yang kemudian itu sudah siap untuk menghadapi tantangan zaman. Ya kan? Iya, betul. Kak. Maka dari itu, apa yang saya sebutkan barusan, LPM adalah wadah untuk pengembangan bakat dan talent. Itu. Berarti kita sekarang juga akan bergerak dalam media ya, Kak. Yang namanya LPM Semesta itu berarti dalam lingkup semuanya, all of ya, everything. Jadi teman-teman ini di podcast perdana ya, Kak. Yeah. Podcast perdananya LPM Semesta. Nah, di sini kita juga sebenarnya ingin mengundang teman-teman kalau ada keluh kesah tentang Universitas Madura, tentang kemahasiswaan atau semacamnya yang bisa diangkat dan diceritakan oleh teman-teman, bisa saja ya, Kak. Jadi kita juga sebagai wadah ya, bukan hanya untuk para anggota LPM Semesta saja ya, Kak. Betul. Ketika ada keluh kesah tentang kampus terlebih dahulu ataupun tentang teman-teman di universitas dan semacamnya, bisa saja kalian ke kita ngajak podcast, bicara-bicara bareng gitu ya, Kak. Betul. Ini juga yang perlu yang perlu saya sampaikan. Ke depan insya Allah ada program ini, Ruang Inspirasi. Ruang Inspirasi. Kita ingin mengubah paradigma teman-teman yang awalnya menyampaikan inspirasi lewat demonstrasi, menyampaikan inspirasi lewat hal-hal yang banyak orang tidak suka. Kami hadir di sana untuk menyampaikan inspirasi melalui tulisan. Iya. Ketika ada suatu kebijakan kampus yang perlu kita sorot ya, ataupun yang perlu kita benahi di sana, lewat tulisan, lewat media. LPM ingin menjadi wadah. Ya, kita ingin menjadi wadah untuk para mahasiswa Universitas Madura ya, Kak. Betul. Ketika ada kejanggalan yang ada di baik ranah kampus dan semacamnya, tinggal kalian itu datang ke kami itu bisa siap kapan saja. Apalagi Kak Melki ini ya. Tentunya banyak hal sebetulnya yang ingin disampaikan ya. Terkait dengan LPM dan terkait dengan Unira. Maka dari itu nanti ya untuk teman-teman kepengurusan lebih pada mengeksplor hal-hal yang harus kita angkat. Tentunya di Unira dan di LPM sendiri. Nah, tentunya nih di sini ketika teman-teman sudah tahu apa itu LPM bergerak di mana saja, dan LPM dalam lingkup Universitas Madura ini seperti apa. Nah, tentunya pastilah kalian ingin tahu ya keinginan seorang Kak Melki sebagai ketua PU di LPM Semesta terhadap LPM Semesta sekarang dan nanti. Tentunya pastilah punya keinginan dan cita-cita LPM ini mau kemana, LPM ini mau jadi seperti apa. Pastilah dari kepalanya dulu, baru kita sebagai anak-anaknya ikut serta ya. Anak-anak ya. Oke. Pertama, sebelum saya menjabat di LPM, saya memposisikan diri ini adalah satu bentuk pengabdian. Ya kan? Pertama itu suatu pengabdian, yang kedua ini satu pembelajaran. Saya pengennya nanti LPM itu terus berkembang.
dari masa ke masa, dari periode ke periode. Ada hal yang harus kita kembangkan di sana. Maka dari itu, kami fokus hari ini pada pengembangan talent dan bakatnya. Memupuk mereka terkait dengan teori dan untuk bagaimana kemudian mengaplikasikan sesuai apa yang didapat. Ya, ya. Tentunya nih kita harus dan wajib tanyakan ke Kak Melki, kesiapan apa dan persiapan apa yang dilakukan oleh Ketua PU LPM Semesta menyambut LPM Semesta yang sekarang dan nanti. Yang katanya sih dari tadi sudah dibahas bahwasannya LPM akan bergerak di lingkup ini, itu dan semacamnya. Nah, di sini kita harus tanyakan loh teman-teman, kesiapan dari Ketua PU untuk menghadapi LPM sekarang dan nanti. Ya, tentunya harus siap loh. Kalau nggak siap, nggak akan duduk di sini sama saya. Ya. Baik. Kenapa saya merencanakan banyak program sama teman-teman pengurus itu? Tidak lain tidak bukan. Ini adalah untuk persiapan mengubah paradigma LPM ke depan. Biar LPM itu tidak kolot dipandang. Ya Kalau kan? dipandang, berarti pengennya cantik dipandang. Ya, maka dari itu harus ada inovasi dan kreasi di sana. Makanya saya mewanti-wanti kepada teman-teman anggota LPM itu untuk bagaimana kemudian berkarya itu tidak harus menunggu waktu dan momen. Berkarya itu tidak harus menunggu instruksi, ya kan? Iya. Kadang orang berkarya baru bangun tidur aja bisa kok berkarya. Wah, siapa nih di sini yang kalau bangun tidur langsung ambil bolpen dan kertas untuk berkarya? Iya kan? Maka dari Ya, itu komen di bawah ya. yang terpenting hari ini wajib kader daripada LPM itu untuk berkarya. Karya dan karya. Betul. Nih, berarti yang ditekankan nih dari Ketua PU ini untuk para anggota LPM Semesta, jangan sampai stop dalam berkarya ya. Betul. Meskipun satu kata atau satu baris, yang penting ada. Betul, Ya. betul. Nih ngomong-ngomong tentang podcast nih Kak. Ya. LPM Semesta kan dulunya ndak ada yang namanya podcast, akun YouTube dan semacamnya. Nah, di sini ada pertanyaan dari teman-teman. Untuk sekian program di LPM Semesta, di sini terdapat podcast yang diangkat oleh LPM Semesta, ya kan? Yang tentunya podcast ini hari ini nih perdana, jangan lupa dilihat ya. Nah, di sini Kak, kenapa podcast itu harus ada di LPM? Kenapa podcast itu harus ada di LPM? Mungkin bisa ditanggapi oleh Kak Melki selaku PU LPM nih teman-teman. Baik. Apa yang sudah saya sebutkan barusan. Iya. Kita kan harus siap menghadapi tantangan zaman. Dan kita wajib hukumnya untuk berkembang. Oke. Ya kan? Sesuai dengan perkembangan zaman itu, kita harus menyesuaikan. LPM hari ini ketika tidak ada inovasi dan kreasi, kita tertinggal. Maka dari itu saya mewanti-wanti terhadap teman-teman. LPM hari ini bukan lagi untuk belajar berdiri, melainkan belajar berlari. Siap diajak berlari, bukan lari maraton nih teman-teman ceritanya ya. Jangan jalan-jalan lagi, yuk lari sama-sama sama LPM. Maka dari itu, pertama yang harus ditekankan adalah karya. Kreasi dan inovasi daripada karya. Makanya jika hari ini kita masih belajar akan berdiri, kapan kita belajar berlari coba? Siap. Kita ketinggalan hari ini para teman-teman. Ya kan? Iya para teman-teman, ketinggalan banget. Ketinggalan hari ini. Jadi semisal ada teman-teman yang duduk para LPM, para anggota LPM nih langsung sama Kak Melki selaku PU diajak berlari. Kapan saja tentunya. Kapan saja. Iya. Iya. Nah, tentunya ya harapan-harapan baik dari seorang ketua PU LPM Semesta yang mungkin akan menjabat 1 tahun ya teman-teman. Iya. Dan akan menemani kalian semua bukan hanya di keanggotaan LPM Semesta tapi juga mahasiswa Universitas Madura. Betul. Karena LPM ini hadir bukan hanya untuk keanggotaan ya Kak, tapi juga hadir untuk kalian semua, untuk kalian para mahasiswa Universitas Madura. Dan apabila betul kata Kak Melki tadi, kita itu membuka lebar-lebar untuk kalian ya, ruang inspirasi. Nah, ketika kalian mempunyai kejanggalan tentang kampus, mempunyai pemikiran-pemikiran yang harus diubah di ranah kampus atau semacamnya, mempunyai ketidakadilan, silahkan kalian
pergi ke kami, hadir ke kami, ajak kami bicara dan apa yang akan kami bantu untuk kalian ya Kak. Biasanya kami kan ini bisa disebut sebagai wartawan ya Kak, wartawan kampus. Wartawan kampus ini hadir untuk membenah kampus ini agar menjadi lebih baik. Betul, ya sepakat. tentunya. Nah, harapan nih ya, bicara tentang harapan-harapan nih tentang LPM Semesta ke depan, pastilah banyak harapan-harapan ya Kak. Meskipun nantinya harapan itu tak sampai, tapi yang penting sudah diharapkan. Oke. Iya Kak, bukan Berbicara terkait harapan ya. Iya. Aku kadang lucu ketika membuka catatan itu kan, berisi harapan semua soalnya. Harapan tentang LPM nih Kak. Kehidupan dong. Oh, Berbicara. harapan tentang kehidupan pribadi nih tentunya pastilah ada salah satu tentang wishi, tentang jodoh ya. Pastilah seorang Kak Melki loh, masa ndak punya. Ini kembali pada LPM ya. Oh iya, sorry teman-teman, kembali ke LPM nih. Ini mau nyampe ke jodoh kali. Oh, nggak apa-apa. Nanti ketemunya di LPM nggak apa-apa. Iya. Ini terkait dengan harapan ke LPM, banyak harapan tentunya kepada teman-teman peserta, teman-teman pengurus, karena mereka ialah nanti ya yang mengubah paradigma ke depan. Maka dari itu jangan berharap LPM itu memberikan apa, ya kan? Tapi pertanyakan dan lihat kontribusi apa kalian buat LPM. Gitu. Wah, kayaknya nih serem nih. Lihat dari tatapannya Kak Melki, si kakak yang ganteng dan manis. Yang terpenting kalian tetap semangat, tetap ada kreasi dan inovasi. Dari mulai muda dulu saya ditekankan oleh Kiai. guru waktu itu ya, bahwa kita harus berbenah. Kita harus tetap ada kreasi dan inovasi di sana. Totalitas lah ya Kak ya. Saya ingat betul ketika guru saya itu berstatement waktu itu, ilmu yang didapat kalian selama ini bukan hanya untuk hari ini, melainkan itu untuk pembendaharaan untuk kita nanti, ya kan? Iya, berarti untuk teman-teman keanggotaan di LPM Semesta, baik kepengurusan nih ya Kak, tentunya kepengurusan, jangan berharap apa yang akan kalian terima dari LPM, tapi apalah yang kalian berikan sekarang untuk LPM, karena ketika sesuatu yang kalian berikan pasti ada timbal balik pada akhirnya. Sepakat. Ya, sepakat. Kalau kasih uang 5.000 datangnya 50.000 ya. Timbal baliknya lebih besar loh teman-teman. Betul. Apa kayaknya nih waktunya sudah mulai mepet, tapi saya di sini tuh masih enak ngobrol-ngobrol sama Kak Melki selaku ketua PU di LPM nih. Tentunya kita berharap ya untuk LPM yang akan datang akan ada terobosan-terobosan baru yang dihadirkan ya oleh LPM, Lembaga Prasemesta Universitas Madura ini. Nah, hal ini akan terjadi jika ada dukungan lah baik dari kepengurusan LPM Semesta, keanggotaan LPM Semesta dan mahasiswa Universitas Madura. Betul. Karena kita ada karena mereka tentunya. Betul, sepakat. Deal. Kita ada karena mereka. Kalau mereka tidak ada ya tentunya kita juga tidak ada ya Kak ya. Ya seperti itulah kehidupan. Seperti itulah roda kehidupan. Apa nih lagi Kak? Tentang LPM sudah, tentang nama Kak Melkinya sudah, tentang jodoh. Janganlah. Oh, jangan, nanti mungkin bisa di lain waktu ya. Mungkin bisa di lain waktu. Nah, ini Kak, kami itu timbul pertanyaan nih tentang LPM Semesta itu adanya di Unira itu kapan? Soalnya dari dulu-dulu tuh tidak ada yang namanya harlah LPM Semesta, hari jadinya LPM Semesta, atau happy birthday-nya gitu Kak. Iya betul. LPM itu kan berdiri pada tahun 2008. 2008 di Universitas Madura ini. Iya, itu bulan Agustus. Berarti masih dibilang sangat dini ya. Belia kayaknya masih. Iya, masih belia nih LPM di Universitas Madura, masih baru-baru ada.
Tapi meskipun beliau kalau sudah diajak lari sama ketua PU, ayo, nggak nolak. Harus kencang dong. Iya, ketua PU-nya ganteng. Sesuai namanya tadi, diambil dari artis. Gimana terus, Kak? Maka dari itu nanti di bulan Agustus ini insya Allah banyak agenda untuk memeriahkan hari jadi LPM. Wah, Ya kan? jangan lupa teman-teman di bulan Agustus LPM akan merayakan hari jadinya ya. Tapi masih lama loh. Oh, iya sih, masih lama. Tapi kalau teman-teman ngikutin kita pastinya cepet loh, Kak. Namanya kan juga cinta. Teman. Iya, cinta. Pasti itu cinta. Ke LPM ya tentunya ya. Oh iya, iya ke LPM, Kak. Bukan ke saya. Takut salah orang. Oh, masih ada, takut ada yang cemburu nih teman-teman. Apa ya, Kak? Tadi bicara soal cinta, saya sampai tidak fokus ini. Jangan lupa ya bulan Agustus ya, Kak ya. Ya. Mungkin ada sepatah dua kata untuk teman-teman yang menyaksikan video ini nanti, Kak. Oke, baik. Ah ya, Terhadap viewers berarti ya. iya terhadap viewers yang kami tunggu-tunggu. Saya harap kalian tidak hanya sebatas melihat, kalian tidak hanya sebatas menyimak. Ya kan? Ya, Harapan daripada saya pribadi adalah dukung kita melalui support daripada kalian. Tentunya hal itu menjadi bumbu bumbu apa? Penyedap terlezat rasa. sebetulnya. Wah, Ketika mereka sudah memberikan masukan, itu amat bangga sebetulnya. Iya. Karena posisi saya hari ini atas dasar kepercayaan mereka terhadap saya pribadi. oke. Maka dari itu kepercayaan itu tidak hanya sebatas kepercayaan, melainkan kepercayaan itu hanya harus bersifat dukungan dan support moral dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin cuman itu. Support ya. Ya. Support. Jangan lupa disupport ya teman-teman, biar kita itu ngaryanya juga semangat kalau ada support. Ya iyalah, kalau ada support system pasti lebih semangat. Kamu kini punya nggak support system? Ini mengarah ke apa? Oh, ada. Iya, sudah ya, ada lah, mestinya teman-teman. ada lah. Ya ada lah. Ya, Kalau kan mau masih- daftar gitu. Ya kan orang tua. Support sistem Oh, pertama sip. kan orang tua memang. Siap. Nah, oke teman-teman, terima kasih ya untuk kakak PU LPM Semesta. Ini dia itu orangnya tidak cuek loh. Welcome ya, welcome. Kalau teman-teman pengen curhat nggak apa-apa ke dia. Welcome Siap, orangnya. siap. Welcome. Nah, Kak Melki ini mempunyai pemikiran-pemikiran yang bagus dan keinginan yang sangat bagus lah untuk LPM Semesta ke depannya. Tentunya hal ini akan terlaksana dan terrealisasi jika adanya dukungan dari kalian semua. Betul. Baik dari kepengurusan, keanggotaan, juga mahasiswa Universitas Madura itu sendiri. Betul. Kita ada di dalam lingkup universitas, kita ada karena kalian ya, Kak. Kita akan memberikan yang terbaik untuk kalian, dan kalian lah kalau bisa berikanlah yang terbaik untuk kita. Jangan dengan cara like, comment, and subscribe YouTube channel kami. Coba Kak Wilky, coba dulu. Enggak. Coba dulu dong. Yang terpenting dukung channel kami, support, Like, comment, and subscribe YouTube channel kami. Masih kaku ya, biasa perdana. Baik, terima kasih teman-teman. Di sini saya dengan Kak Melki selaku Ketua PU LPM Semesta pamit undur diri. Semoga hari kalian menyenangkan, dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kami untuk mendukung kami membuat konten-konten yang lebih menarik. Kami ada untuk kalian, dan kalian harus ada untuk kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up? Yo, we're hosting tonight.